Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official dalam edisi pembahasan soal HOTS, soal Olimpiade Matematika, yang pada episode kali ini kita akan menyajikan dan membahas sebuah soal terkait bangun datar yang untuk menyelesaikannya dibutuhkan ide kreatif, merekayasa bangun sehingga bisa menjawab permasalahan yang disajikan dalam soal. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal HOTS Matematika, tipe soal Olimpiade. Bersama saya, Radi Abu Zulfikar, dalam Sahabat Mat Official. Soal: perhatikan gambar. Berapakah luas daerah yang diberi warna hijau? Penyelesaian: daerah yang diberi warna hijau merupakan daerah juring seperempat lingkaran yang berpusat di A dengan jari-jari AB dan AD. Ditanyakan luas daerah juring seperempat lingkaran. Untuk bisa menghitung luas juring seperempat lingkaran, maka kita harus tahu ukuran jari-jari dari juring yang dimaksud. Dalam hal ini, kita harus tahu ukuran AB atau AD ini berapa satuan. Sementara pada gambar yang disajikan, ukuran dari jari-jari juring belum diketahui. Yang diketahui adalah bahwa pada bagian pojok atas dari persegi A, B, C, D ada bangun persegi kecil yang ukuran sisinya adalah 20 satuan. Dan dua sisi persegi pada bagian bawah dan samping kiri masing-masing memotong busur dari juring seperempat lingkaran, dan titik potong busur terhadap sisi persegi adalah tepat di tengah-tengah sisi. Ditandai dengan bahwa segmen garis hasil potongannya sama kiri dan kanan. Demikian juga ini bawah dan atas juga sama. Berarti masing-masing adalah 10 satuan. Kita akan menghitung panjang jari-jari dari juring seperempat lingkaran AB atau AD. Yang tentu AB dan AD ini ukurannya adalah sama. Karena AB dan AD adalah jari-jari, kita misalkan ukurannya adalah R. Gambar persegi pada pojok bagian kanan atas ini, tentu ini menjadi sebuah misteri yang akan menjadi kunci pembuka pintu untuk memecahkan permasalahan dalam soal ini. Kita lihat di sini ada titik potong dari sisi persegi dengan busur lingkaran. Kalau ini kita tarik ke titik A, maka ruas garis yang kita tarik ini merupakan jari-jari dari juring yang panjangnya akan sama dengan AB dan sama dengan AD. Selanjutnya, dari titik potong ini juga kita tarik tegak lurus dengan sisi AB. Nah, demikian. Sehingga kalau kita amati, terbentuklah sebuah segitiga siku-siku yang sisi miringnya merupakan
jari-jari dari juring ABD. Kalau AB dan AD ukurannya adalah R, tentu ruas garis yang kita tarik dari titik potong sisi persegi dengan busur ini ke titik pusat juring juga akan sama dengan R, karena ini juga merupakan jari-jari dari juring. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Sisi miringnya sudah kita dapatkan ukurannya dalam bentuk variabel, yaitu R. Sekarang kita tentukan untuk ukuran sisi siku-sikunya. Yang pertama, ukuran sisi yang berimped dengan sisi AB, ya, dari A sampai di sini. Sementara ukuran ruas garis dari titik yang saya tunjuk ini ke B sama dengan sisi persegi, yaitu 20 satuan. Sehingga untuk ukuran sisi siku-sikunya, ya, dari A sampai di sini adalah jari-jari AB, yaitu R dikurangi 20. Kita tulis R dikurangi 20. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran sisi siku-siku yang tegak dari segitiga siku-siku yang kita buat ini. Jika ruas garis putus-putus ini sampai pada perpotongan terhadap sisi DC adalah sama dengan AD, sementara segmen garis pada bagian yang putih ini adalah setengah dari 20, yaitu 10, maka sisi siku-siku dari segitiga yang kita bentuk ini adalah R dikurangi 10. Kita tulis. Nah, sekarang kita memiliki sebuah segitiga siku-siku yang sisi miringnya R dan ukuran sisi siku-sikunya adalah R-20 dan R-10. Untuk memudahkan, gambar ini kita geser. Oke. Kemudian kita beri nama sebagai segitiga APG, sisi miringnya R, sisi siku-siku AP R-20, dan sisi siku-siku PQ adalah R-10. Selanjutnya kita gunakan teorema Pythagoras untuk mendapatkan hubungan dari nilai-nilai yang ada pada gambar, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kuadrat sisi miring adalah R dikuadratkan, jumlah kuadrat dua sisi yang lain adalah kuadrat sisi siku-siku yang pertama adalah R dikurangi 10 dikuadratkan, ditambah kuadrat sisi siku-siku yang kedua adalah R dikurangi 20 dikuadratkan. Kemudian R-10 dikuadratkan dan R-20 dikuadratkan ini kita jabarkan dengan menggunakan kuadrat suku 2 dari A dikurangi B dikuadratkan sama dengan A dikuadratkan dikurangi 2AB ditambah B dikuadratkan. Untuk R-10 kuadrat, A-nya adalah R dan B-nya adalah 10. A min B kuadrat menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sehingga R dikurangi 10 kuadrat sama dengan R dikuadratkan dikurangi 2 kali R kali 10 adalah min 20R. Kemudian ditambah 10 dikuadratkan adalah 100. Untuk R-20 dikuadratkan kita gunakan konsep yang sama, yaitu R dikuadratkan sebagai pengganti dari A kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 2 kali R kali 20
nanti sama dengan min 40R, kemudian ditambah B dikuadratkan, 20 dikuadratkan adalah 400. Nah ini, ruas kiri tetap R kuadrat, kemudian ruas kanan untuk R min 10 dikuadratkan, hasilnya R kuadrat min 20R ditambah 100. Sedangkan untuk R min 20 dikuadratkan, hasilnya adalah R kuadrat min 40R ditambah 400. Di ruas kiri ada R kuadrat, di ruas kanan ada R kuadrat, ada dua suku. R kuadrat ruas kiri kita coret, kemudian untuk ruas kanan R kuadrat yang tengah ini juga kita coret. Kemudian kita sederhanakan dengan mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Kita dekatkan sehingga mendapatkan min 20R min 40R. Min 20R min 40R artinya negatif 20R ditambah negatif 40R. Hasilnya adalah negatif 60R. Sedangkan 100 ditambah 400 adalah hasilnya 500. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat, yang mana nilai C-nya adalah 500 dan nilai B-nya negatif 60. Kita cari pasangan faktor dari negatif 60 yang kalau dikalikan hasilnya positif 500, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 60. Tandanya harus sama. Dan karena di sini B-nya adalah negatif 60, berarti dua bilangan negatif yang kalau dikalikan hasilnya 500 dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 60. Siapa itu? Iya, negatif 10 dan negatif 50. Negatif 10 dikali negatif 50 adalah 500, dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 60. Maka negatif 60R ini kita pecah menjadi negatif 50R dan negatif 10R. Ini boleh bolak-balik ya. Sekarang dua suku yang pertama yaitu R kuadrat dikurangi 50R memiliki faktor sekutu R. Sedangkan untuk min 10R dan positif 500 memiliki faktor sekutu negatif 10. Masing-masing kita faktorkan dengan sifat distributif. Untuk dua suku pertama kita keluarkan nilai R, dan untuk dua suku yang terakhir kita keluarkan faktor sekutu negatif 10. Dua suku yang pertama, R kuadrat min 50R. Ketika kita keluarkan nilai R, artinya R kuadrat ini kita bagi R, hasilnya R, dan negatif 50R kita bagi R, hasilnya negatif 50. Kemudian untuk dua suku yang terakhir, faktor negatif 10 kita keluarkan, artinya negatif 10R ini kita bagi dengan negatif 10, hasilnya adalah positif R. Dan positif 500 kita bagi dengan negatif 10, positif dibagi negatif, hasilnya negatif 50. Sekarang kelompok pertama dengan kelompok kedua ada faktor sekutu yang baru, yaitu yang kita beri warna merah, R dikurangi 50. Ini R dikurangi 50 juga. Maka dengan adanya faktor sekutu ini kita faktorkan dengan sifat distributif lagi. Kita keluarkan bagian yang berwarna merah ini, kita pandang sebagai satu paket bilangan tunggal, dikalikan. Untuk yang pertama dikalikan dengan R, kita tulis di dalam kurung. Dan yang kedua dikalikan dengan negatif 10, kita tulis di dalam kurung.
Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan 0 sama dengan R dikurangi 50 dikali R dikurangi 10. Sekarang bayangkan kita memiliki dua buah bilangan, yaitu bilangan ini dalam kurung yang pertama kita anggaplah ini sebagai P begitu, dan dua bilangan pada kurung yang kedua kita anggap sebagai Q, sehingga ini bisa kita pandang sebagai P dikali Q sama dengan 0. Kita punya dua bilangan P dikalikan bilangan Q, hasilnya 0. Kapan itu terjadi? Itu hanya akan terjadi ketika salah satu dari bilangan itu sama dengan 0 atau kedua-duanya sama dengan 0, yaitu P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Yang mana yang kita asumsikan P adalah R-50 ini sama dengan 0, dan yang kita asumsikan Q adalah R-10 sama dengan 0. Sehingga sekarang kita punya dua buah persamaan linier satu variabel. Yang pertama R dikurangi 50 sama dengan 0, dan yang kedua R dikurangi 10 sama dengan 0. Maka nilai R bisa kita hitung. Negatif 50 pindah ruas menjadi plus, 0 ditambah 50 adalah 50, sehingga R sama dengan 50. Itu adalah kemungkinan pertama. Dan kemungkinan kedua, negatif 10 pindah, 0 ditambah positif 10, karena pindah ruas menjadi plus, hasilnya adalah 10. Sehingga kemungkinan yang kedua nilai R adalah 10. Lalu R yang mana yang kita gunakan? Yang 50 atau yang 10, atau dua-duanya bisa kita pakai? Kita lihat di sini. Kalau misalnya R10 kita substitusikan di sini, berarti sisi yang tegak ini adalah 10 dikurangi 10 sama dengan 0. PQ sama dengan 0. Tentu hal ini tidak mungkin. Ukuran panjang suatu objek 0 itu nggak mungkin. Apalagi ini AP R-20. Kalau kita ambil R-nya 10, R-20 berarti 10 dikurangi 20 adalah negatif 10. Lebih tidak mungkin lagi, karena ukuran objek negatif itu juga mustahil. Nah, sehingga yang memungkinkan nilai R adalah 50. Nah, sekarang kita sudah dapat kepastian bahwa nilai R, yaitu jari-jari dari juring seperempat lingkaran ABD, adalah 50 satuan. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah luas daerah yang berwarna hijau, yaitu juring ABD, bisa kita hitung, yaitu luas seperempat dari bangun lingkaran yang berjari-jari 50 satuan. Luas lingkaran pi R kuadrat, kalau seperempat lingkaran berarti sama dengan seperempat pi R kuadrat. R50 kita substitusikan dengan mengambil nilai pi adalah 3,14. Seperempat kali 3,14 kali 2500. 2500 sebagai hasil kuadrat dari 50. Kemudian 2500 ini kita bagi 4 adalah 625 dikalikan 3,14. Hasilnya sama dengan 1962,5 satuan luas. Jadi nilai 1962,5 ini merupakan luas daerah yang berwarna hijau dari gambar, yaitu luas daerah juring seperempat lingkaran ABD. Luar biasa ya, asik dan asik. Ada bangun seperempat lingkaran yang tidak tahu jari-jarinya, ditanyakan luasnya
hanya ada petunjuk sebuah bangun persegi kecil di pojok yang diketahui ukuran sisinya. Ternyata dari sini kita bisa membongkar misteri yang ada dalam soal ini untuk membuka jalan dan memecahkan permasalahan yang ada. Benar-benar hots dan hots. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sampai berjumpa kembali dengan tayangan-tayangan sajian dari sahabat Mat Official, tentunya pembahasan soal-soal hots yang lebih menarik dan lebih menantang. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.